Kalau mau dapat keadilan hubungin dua orang, Hotman Paris dan Sahroni. Senayan itu kalau disebutkan gitu efektif. Efektif. Kan Anda akan capek sekali kalau cara bekerjanya begini. Sekeras apa sih sebenarnya Priok itu? Mafia di situ, copet, maling, rampok semua di situ. Tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Bisa saja. Roni, si paling sultan. Tapi kalau ngomong soal KPK agak pelan-pelan kita nih ya. KPK ini potensial dipergunakan oleh penguasa untuk memukul lawan politik. Apa dipertahankan sampai saat ini? Bubarin aja sekarang. Jadi mereka datang melaporkan apa yang mereka lakukan Yes. untuk menutupi apa yang mereka tidak lakukan. Ini Menteri Pendidikan kita kan begini-gini aja nih. Bahkan peta jalan pendidikan belum ada kan. Tapi kok nggak pernah bisa di-reshuffle ya? Iya. Menteri Pendidikannya juga harus disentil karena mereka menganggap ini hal biasa. Karena menterinya belum pernah jadi orang bawah. Dan nggak pernah gede di Republik ini. Kenapa orang sekarang itu ada yang takut mendengar kata perubahan? Dua pasangan ini didaftarkan kan udah bisa kebayang tuh. Tapi kalau 2 putaran saya pastikan bisa masuk. Nah itu ya. Nah ini. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Effendi Ghazali, Maman Suherman, Rai Rangkuti, Intan Saumadina, Gian Luigi, Halo, apa kabar pemirsa? Semoga semangat dan juga sehat selalu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Q&A kali ini. Langsung saja kali ini saya akan menghadirkan bintang tamu yang merupakan seorang politisi yang duduk di bangku Senayan Komisi 3. Sosok yang bercita-cita sebagai presiden ini juga gemar koleksi kendaraan mewah. Sehingga tidak heran ia dijuluki Sultan dari Tanjung Priok. Inilah Q&A bersama saya Yohana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita undang bintang tamu kita kali ini. Kita sambut Ahmad Sahroni. Halo Bang Roni, apa kabar? Bang Roni, bagi tipsnya. Yang pertama, sibuk apa sekarang? Sibuk Q&A. Oh, sibuk Q&A. Oh gitu. Terus banyak orang bilang gitu kan, Bang Roni tips glowingnya apa sih? Gitu. Iya. Saya pernah ingat itu apa. Gitu. Kalau nggak salah. Budak gatel. Itu nggak terkait dengan Hari Rabies Sedunia. Ya? Oke. Jadi ini 2024 juga sibuk nggak? Pasti, Di balik layar sibuk ya? pasti. Oke, siap ya. Nanti dikulik-kulik oleh para panelis kita. Ini sidang kita. Ini sidang nih, sidang Q&A malam ini. Siap ya? Oke. Oke, tepuk tangan buat Ahmad Sahroni. Silakan duduk, Bang. Oke, kita punya aturan main, ada 9 box. Nanti silakan untuk memilih salah satu box, di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh panelis dan juga mungkin saya. Langsung saja kita mulai box pertama, pilih nomor berapa? 4. 4. Skincare. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan. Kita lihat ya, Bang Roni dulu dan sekarang nih. Nih Bang Roni ya. Nah, sekarang seperti apa? Emang udah kelihatan pejuang ya. Mungkin Intan. Intan dulu. Ada komen nggak? Bang Roni ini kayak cerminan, makin tambah umur makin kece ya Bang ya. Rahasianya apa Bang? Sebenarnya mau bersihin gigi, mau bleaching gigi ceritanya. Jadi tanya sama dokternya, dok ada nggak behel tapi nggak pakai besi? Oh ada. Nah dari situlah akhirnya dipasang. Nah tiba-tiba muka berubah. Oh. Nah dari situlah berkembang karena menjaga ritual untuk diri, ya gue melalui perawatan itu. Oh gitu Intan. Perawatan. Bang Effendi perawatan juga nggak? Yang pertama saya tampil malam ini habis-habisan karena tamunya luar biasa. Nggak mau kalah ya Bang? Jangan sampai panelis terlalu jauh. Yang pasti 2 pertanyaan cepat-cepat sekali. Pertanyaan yang pertama itu pasti menarik. Gimana caranya membuat itu benar-benar bulat itu? Oh iya. Jadi ini juga muncul gara-gara waktu itu Ada sejarahnya. Setiap nyabutin ini, dicabut, gue taruh nih di sini ceritanya nih. Nah akarnya ini itu obat untuk ditaruh di sini gue waktu itu. Gue taruh aja sini. Sendiri? Sendiri.
Nah itu akhirnya muncul lah nih ceritanya. Jadi nggak ada ini dipasang, disulam nggak. Enggak ya. Kira-kira dalam bayangan Bang Saroni lebih mahal mana perawatannya skincare-nya Bang Saroni sama Intan? Kurang lebih. Mahalan gua kali. Kantongnya juga gede ya Bang. Jadi dalam sebulan itu habis berapa duit untuk menjaga penampilan ala Sahroni? Ya 200 juta kali. 200 juta. Wow. Oke, gimana Gian? Tapi emang sepenting itu penampilan untuk Bang Saroni. Karena sering muncul di TV, jadi di undang-undang kan harus penampilan gitu. Bang Ray kenapa langsung kayak kucek-kucek mata gitu? Modalnya beda soalnya. Kalau Kang Maman? Kalau usia 35 kita mungkin ya. Oh, kalau usia kita masih 35, ya. kita habis-habisan juga. Bisa, Oke. karena bisa jadi calon presiden toh. Top. Ya, Kang Maman. Aku ingin mendalami itu. Dengan 200 juta tuh Bang Saroni seperti tetap di 2013 ketika usia 35 tahun. Jadi ngomong 35 kayak agak sensitif. Dari tadi Kan Bang. di usia itu jadi anggota DPR kan 35 kan? Tahun 2013 30 Kurang 77, iya, 35. 35. Wih, pas bener. Ya Allah. Dan terus bertahan di wajah itu. Enggak, sebenarnya gini kan situasional menjaga ritual badan gue sendiri ini sebenarnya satu kebanyakan lihat Instagram kali ya. Lihat pengen pakai ini bagus, pakai ini gue bagus nggak gitu. Nah itu merawat karena agar kita fit terus sama olahraga gue golf sama sepeda. Nah menjaga itu sebenarnya. Oke, itu pemanasan di awal dengan skincare ala Sahroni. Sekarang box nomor berapa yang kedua? 1. Box nomor 1. Kita buka. Wih, satu langsung Senayan. Oke, ngomong-ngomong soal Senayan karena tadi Bang Ray belum menyuarakan suaranya. Giliran Bang Ray yang pertama. Silakan. Iya Bung, jadi saya coba ulek-ulek ya ininya di Mr. Google tentu saja ya. Saya kutip ini, Bung ini kelihatan lebih banyak berbicara tentang keamanan dibandingkan dengan komisi Anda di komisi 3 gitu. Jadi oleh karena itu yang terbayang oleh saya itu kalau nggak teliti, Anda di komisi 1 bukan di komisi 3 gitu. Mengapa bisa begitu banyak ide tentang polisi, ini macam-macam, tapi hampir jarang saya temukan Anda berbicara soal perpajakan, perbankan, keuangan daerah, macam-macam dan seterusnya itu. Komisi 3 membawahi 1 polisi, KPK, Kumham, Komisi Yudisial, PPATK. Nah, ritual yang gue jalanin adalah ritual bagaimana orang mencari keadilan, yaitu kepolisian pasti. Kenapa? Karena Republik ini banyak sekali dinamika, hal-hal terjadi, perkara yang no viral, no justice. Nah, maka itu kita nggak bisa hindari. Dan saya menyampaikan itu langsung ke Pak Kapolri, tolong bantuan atensinya, kalau saya sudah posting, tolong anak buahnya secara otomatis apa yang saya posting tolong kerjain. Tapi artinya Senayan itu kalau disebutkan gitu efektif? Efektif. Efektif. Iya, cuman kalau saya lihat Bung, Anda bergerak dari isu ke isu, tapi tidak dalam rangkaian sistem. Tapi gini, kenapa saya laku ini secara natural? Karena saya melihat bahwa Republik ini memang harus viral dan harus dilakukan. Kalau enggak, ini negara rusak. Nah, tapi ya kenapa harus mengedepankan viral? Gini, kalau ngomong masalah hukum gak diandalkan, kalau tanpa sosial media, no way. Bohong. Kenapa hukumnya tidak diperbaiki dan dipertajam? Tapi kita harus pastikan bahwa urusan polisi ini lebih rentan, lebih gampang, lebih viral daripada urusan lain. Kan Anda akan capek sekali kalau cara bekerjanya begini gitu. Ini kasus laporkan. Tapi bagaimana caranya supaya ini jadi kultur di institusi Jadi sistem polisi? ya? Itu yang saya sebut. Karena gini, kalau tanpa pengawasan yang sebenarnya, kita akan dihantui dengan orang per orang yang masing-masing punya pemimpin yang beda-beda di daerah. Karena itu, sosial media penting untuk tetap mengawasi mereka, agar mereka tidak keluar jalur. Maksudnya Keadilan ditindaklanjuti ya, bukan ditindaklanjuti, Ya, tapi belum tentu dilakukan di level bawahnya. Itu mesti berantem dulu tuh. Nah terkadang mereka merasa apa yang dilakukan mereka benar, belum tentu benar sebenarnya. Tapi kan pandangan
pandangan ahli hukum selalu mereka kan lu nggak tahu apa-apa, kan gue tahu yang tahu ini begini, tahu begini. Nah itulah perlunya pengawasan kita di Republik ini. Jangan. Oke, terima kasih. Oh, Setuju. Tadi udah bilang ada invisible hand di KPK. Dewas nggak pernah mengatakan tersandung juga kan ada invisible hand juga. bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa kan? saja. Sayang kalau akhirnya ada Dewas tapi Dewasnya tidak punya idealisme untuk Dan itu terjadi sekarang. terjadi. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.